bahasa Inggrisnya buyuten. Jadi itu selalu saja dianggap menyusahkan karena gelas yang mau diminum ini selalu terjatuh. Dan ini merepotkan bagi orang tua ini. Akhirnya muncul inisiatif supaya nanti tidak repot-repot, maka orang tua ini akan dibuatkan tempat tersendiri makan itu di sebuah tempat yang pojok di rumah itu, dengan gelas yang kemudian gelasnya terbuat dari kayu, piringnya juga demikian. Sehingga ketika jatuh itu tidak sampai kemudian pecah, merepotkan lagi. Maka benar sudah mulai dilakukan, mulai paginya orang tua sudah sendirian di sana, seorang nenek kakek itu dia sendirian makan sendiri, sementara suami, istri dan anaknya itu makan menikmati di sini. Apa yang dirasakan oleh orang tua yang di pojok itu adalah menangis. Kenapa saya kok disendirikan? Maka ternyata apa yang dilakukan oleh suami istri ini dilihat oleh anak. Akhirnya suatu ketika pulang larut malam, orang tua suami istri ini pulang dari kerja, anaknya belum tidur. Anaknya belum tidur itu punya kesibukan, dia sedang membuat sesuatu begitu. Lalu ditanya oleh mama papanya, "Nak, kenapa kamu kok belum tidur?" "Iya, saya masih membuat ini." "Ini sedang membuat apa?" "Saya sedang membuat gelas sama piring." "Lah untuk apa?" "Nanti saya akan menyediakan ini semuanya untuk bapak ibu nanti." Bayangkan, saat bapak ibu nanti tua. Jadi anak ternyata merekam apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita. Itu artinya ketika kita memperlakukan orang tua, maka itu pula yang akan anak-anak kita lakukan kepada kita. Sejak saat itu kemudian diubah pola pikirnya, sudah digabung kembali kakek neneknya itu untuk bergabung bersama lagi, walaupun kemudian harus menyusahkan dalam tanda kutip. Nah ini Bapak sekalian, oleh sebab itu kita harus pastikan bahwa yang kita lakukan kepada orang tua kita yang masih hidup, lebih-lebih yang telah wafat, itu harus yang terbaik. Nah bagaimana caranya? Bapak Ibu, yang pertama, orang tua yang masih hidup, yang terutama masih bersama kita, atau mungkin terutama adalah jauh dari kita. Bapak Ibu yang sudah punya cucu, ada? Nah, lalu menantu dan anaknya ini posisinya jauh, tidak berkumpul. Ada Pak? Nah, sekarang Pak Nyun Sewu, yang panjenengan tunggu dari anaknya yang jauh itu apa? Yang panjenengan itu uang duit sampean enteni apa ora? Ndak. Yang panjenengan tunggu apa? Hah? Yang ditunggu adalah kabar. Walaupun tidak datang, tetapi memberi kabar, itu senang sekali Pak. Benar ya Pak ya? Senang sekali. Itu yang ditunggu. Coba kemudian kita bayangkan lama tidak mendengar suaranya, lama tidak memberi kabar. Iki anakku neng ndi iki? Isih urip apa ora? Loh itu ditunggu Pak. Dan ketika kemudian mendapatkan telepon, mendengar suaranya masih sehat, walaupun hanya tanya, "Pak, Ma, bagaimana kabarnya?" Alhamdulillah, itu sudah senang sekali. Itu artinya kalau posisi kita ini sebagai anak, lalu kemudian orang tua kita berada di tempat jauh, cobalah beri kabar orang tua kita itu. Dan itu sangat menggembirakan bagi mereka. Oh, sekarang ada kemudian teknologi yang bisa dimanfaatkan. Kalau kemudian setelah kabar, kalau bisa pulanglah. Pulang. Walaupun gak nggawa duit. Karena yang ditunggu tadi kan bukan uang. Kecuali orang tua yang memang moto duit. Lah iku dinteni duit ya kan. Tapi kita jarang menjumpai orang tua itu kemudian nunggu uangnya, enggak Pak. Tapi tahu kabarnya kamu kemudian didatangi, senang sekali. Datang. Nah, ketika datang apalagi punya rizki, lalu diberikan rizki itu sebagiannya, itu senang sekali. Walaupun tidak sedang butuh uang, tapi itu bagian dari perhatian. Oh, itu lebih senang lagi. Masya Allah. Nah ini yang perlu kita lakukan kepada
orang tua kita yang masih hidup cara membahagiakan mereka. Tapi nek wis gak ono kabar blas, teko yo gak pernah, apa maneh duit yo gak pernah ngucur itu apa ya Pak? Ya cair, yes, dianggap hilang aja anaknya. Lah itu pula yang nanti anak-anak kita akan lakukan kepada kita. Nah itu kira-kira sekalian yang masih hidup. Tapi sebelum masuk di situ Bapak sekalian, kita sekarang bayangkan ini ada ayat yang kemudian Allah banyak ingatkan ini kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya baca tartil supaya gak ngantuk panjenengan. Summa ilaina turja'un. Ya. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Itu siapapun Pak ya. Tadi kita lewat kemudian ada tanda kematian. Kemarin kita ke Trawas, ke Pacet. Saya tadi malam baru nyampe jam 12-an nyampe rumah. Gitu ya. Dari Pacet kegiatan rapat kepala sekolah itu ya. Kemudian ada yang rame-rame di makam sedang dimakamkan itu. Nah artinya itu sebagai tanda-tanda yang Allah kemudian tunjukkan kepada kita bahwa kita akan menghadapi hal yang sama itu. Ya. Tinggal menunggu giliran saja. Dan itu tidak peduli posisi itu apakah harus menunggu tua, belum tentu. Ya. Apakah harus menunggu sakit juga belum tentu. Yang sakit juga kepingin wafat, gak wafat-wafat. Ya kan, sing nyambangi malah wafat disian. Itu ada nggak Pak? Oh banyak, gitu. Banyak. Sing loro ning rumah sakit kepingin cepat segera wafat, kepingin mati, lah kok kedisian sing barusan jenguk. Lah itu memang ya itulah cara Allah macam-macam ya. Kemudian hanyalah kepada kami, kata Allah, kamu dikembalikan. Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Kul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Jadi ternyata banyak orang itu enggan untuk wafat. Di sini ada yang sudah berani Pak wafat Pak? Belum ada ya? Belum ada. Panjenengan kalau boleh diizinkan minta oleh Allah, itu kira-kira maksimal kepengen usia berapa? Atau minimal kepengen usia berapa? Minimal. Gak ada sing wani kan? Terserah sama Allah ya. Jadi ada nggak yang ingin usianya itu sampai 200 tahun hidup di dunia? Hah? Terlalu panjang ya? Terlalu panjang. Yang 150 ada? Nggak ada juga kan? Yang 100? Nggak ada. Kemudian yang 95? Loh gak ono? 90? Loh gak ono? Lihat jajannya jaluk piro? Masya Allah. Saya itu punya jamaah pengajian Pak. Usianya 95 tahun, mungkin sekarang 96 tahun. Ibu-ibu. Kalau ngaji Pak itu rutin pakai ini, pakai tongkat. Tapi masih fresh, enak gitu loh. Dan termasuk paling aktif Pak. Jadi di saat yang lain itu ngaji membawa Al-Quran, beliau ini Al-Quran plus buku tulis. Apa yang kita sampaikan itu ditulis Pak. Usia berapa tadi Pak? 95. Ibu-ibu ditulis gitu. Kemudian setelah ditulis Pak, selesai ngaji minggu berikutnya itu kemudian Pak sudah jadi fotokopi Pak. Jadi tulisannya ini disalin, dirapikan, difotokopi, dibagi teman-temannya seluruh jamaah. Saya tanya, kenapa melakukan ini Bu? Ini cara saya supaya saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat Ustaz. Bagus, luar biasa. Lalu saya tanya, Bu, apa rahasianya kok usianya sampai 96 masih energik semacam ini dan masih cerdas? Itu.
Oh apa Ustaz? Tidak ada Ustaz. Tolong sampaikan kepada kami, mudah-mudahan jadi ilmu yang bisa kita sampaikan kepada yang lain sehingga menjadi jariah. Oh enggak Ustaz, ini aja kok saya itu hanya menerima apa yang Allah takdirkan untuk saya. Menerima, nek bahasa Jawanya itu nerimo ing pandum. Selalu berterima kasih sama Allah. Lalu saya tanya, Bu kok usianya panjang begini itu dulu pekerjaannya apa? Saya tanya. Oh dulu saya ini kepala sekolah, langsung dak, kepala sekolah. Oh saya juga kepala sekolah, gitu ya. Langsung seneng saya. Jangan-jangan memang yang kepala sekolah itu rodok dowo. Walaupun ada teman juga yang wafat duluan ya, yang kepala sekolah. Nah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Ya. Dimanapun kita berada, masya Allah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ditunjukkan Pak, ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, itu kan kalau surat Al-Zalzalah itu, bumi ini juga nanti akan mengabarkan kabarnya, ya. Peristiwanya apa yang dilakukan oleh manusia. Sebetulnya manusia ini mau gerak-gerik apapun itu sudah tidak bisa. Kecuali di situ akan selalu diawasi seperti CCTV. Ini teknologi ini sekarang menunjukkan bahwa mudah bagi Allah nanti untuk menunjukkan kembali apa yang kita lakukan itu. Ya seperti CCTV itu. Tapi ini masih sederhana, nanti lebih canggih lagi. Sampai-sampai kita ini heran di dalam Al-Quran. Ada tuh catatan sedetail ini. Dan itu diberikan kepada kita semuanya. Nah, kalau sudah wafat Bapak Ibu sekalian, nanti kita coba cek. Ini gambaran banyaknya orang yang mengantarkan kita dan mendoakan kita. Ini sepinya orang di saat kita ini wafat. Kita bayangkan. Pertanyaannya begini, kalau kita wafat Pak, saat kita wafat nanti sebanyak apa orang yang akan datang mendoakan kita Pak? Jangan-jangan sepi Pak. Kalau sepi itu tandanya berarti hubungan kita dengan masyarakat itu kurang baik. Maka harus dipastikan kemudian di sini dengan siapapun itu tidak ada crash. Kalaupun ada crash segera diselesaikan. Barangkali mungkin yang pernah kita mendolimi kita ini dan kita membencinya, jangan-jangan tidak pernah hilang itu dalam kebencian kita, justru mereka yang akan memanggul kita semuanya. Tidak ada. Ya. Jadi ini dipastikan banyak Pak. Minimal kita hadir di kajian ini ketika ada kabar di antara kita yang wafat, kemudian kita berbondong-bondong mendoakannya, mensolatinya dan seterusnya sebanyak. Jangan sampai kemudian sendirian Pak. Sendirian. Kan memang faktanya itu tidak ada satupun orang yang wafat itu, yang meninggal itu berangkat ke makam itu sendirian. Panjenengan pernah tahu ya orang meninggal lalu kemudian lari sendiri ke makam? Tidak ada. Pasti membutuhkan orang lain. Ya, Gojek Pak. Membutuhkan orang lain. Maknanya ya kita harus pastikan sekali lagi dengan siapapun itu harus baik. Bahkan orang yang tidak suka dengan kita harus tetap baik. Kita tidak pernah tahu kalau Allah itu mengubah kapan. Nah Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tempat kita, rumah kita pada akhirnya itu sehebat apapun kita di dunia, rumah kita pada akhirnya hanya segini Mas. Ini kalau di Ikram sini rata-rata ngedoe tanah itu berapa ukurannya Pak? Kalau di kampung saya itu sak pengadek sak pengawe gitu Pak. Berarti dalam ya. Itu di kampung. Kalau di sini berapa? Setengah meter ya. Apa maneh wis nyumber gak entek-entek banyune iki semerodian. Ya waktu musim penghujan itu. Nah, sangat sempit Pak. Sangat sempit itu dimasukkan ke sini, tapi kemudian dalam kesempitan ini masih ditimbun dengan tanah lagi. Betapa sempitnya Pak. Wong kita ini di rumah yang satu kamar ukuran misalnya adalah 3x3, lalu AC tidak nyala, tidak ada kipas saja sudah dimulai. Sekarang musim penghujan sehingga cukup dingin, tapi saat itu panas sekali Pak. Apalagi kemudian di sini. Dan kita semuanya akan mengalami di sini. Lah, di saat kemudian sedang terhimpit yang panas itu, ibaratnya Pak, kita ini sedang posisi masih hidup begini, nyoba mendem begitu, itu panas sekali Pak, tidak kuat kita. Lainnya apalagi kita semuanya orang tua kita yang ada di sini.
Yang ditunggu di sini itu apa sih Pak? Nah, yang ditunggu di sini di saat di sini itu kita semuanya adalah ini Pak. Ini hadis yang sangat terkenal, yang sangat kita hafal. Idza mata banu adama in qata anhu amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Ya, rawahu Muslim. Apabila anak Adam, manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah. Kalau sedekah jariyah itu berarti menyangkut harta. Jadi menyangkut harta, sedekah jariyah. Nah, antara yang kita simpan, yang kita miliki di dunia ini, yang kita genggam itu, dengan yang kita infakkan, kira-kira banyak mana Pak? Banyak mana? Banyak yang kita simpan ya. Banyak yang kita simpan. Sementara harta kita yang sesungguhnya itu adalah apa yang sudah kita titipkan kepada Allah. Kita ini kadang-kadang tidak percaya kepada Allah itu bahwa Allah itu akan mengembalikan. Di sini ada nggak Bapak Ibu yang punya tabungan di bank? Ada? Ada ya. Adanya itu semuanya satu orang toh. Nah, pertanyaannya saya balik saja. Ada nggak yang nggak punya uang disimpan di bank? Angkat tangan. Oh, berarti duit kabeh jenengan. Ya kan? Ya kan? Punya semuanya. Pertanyaannya gini, kenapa Bapak Ibu kok percaya menitipkan uang di bank? Kenapa kira-kira? Panjenengan kok rela dengan sukarela? Ada yang mungkin 1 juta, 2 juta, bahkan kemudian 50 juta, bahkan ada yang lebih dari itu. Kenapa panjenengan, mohon maaf, itu serahkan uang itu kepada bank? Padahal menjamin enggak, setelah kita serahkan uang 100 juta itu, lalu 30 menit kemudian, uang itu masih ada di situ? Enggak. Coba saja Pak, panjenengan memasukkan nanti jam 8 pagi, buka itu 200 juta di situ panjenengan simpan. Jam 9 datang lagi panjenengan Pak, lalu bilang saya ingin mengambil uang 200 juta. Kira-kira langsung ono Pak duwe? Enggak ada. Wong wis dipindah Pak neng lain tempat. Entah dipinjam atau ada yang ambil macam-macam. Maka harus antri dulu Pak. Oh, antri dulu ya Bu. Besok request dulu. Padahal itu uang kita yang baru kita simpan. Tapi itu pun kita masih percaya Pak. Kenapa kok percaya? Karena kita yakin bahwa uang itu akan bisa kita ambil walaupun harus terlambat. Benar ya? Kita percaya bahwa uang itu akan tersimpan dengan baik. Ya kan? Begitu. Loh, ini kepada bank kita percaya. Uang yang kita sedekahkan itu kita simpan kepada Allah. Kita titipkan kepada Allah. Harusnya kita lebih yakin bahwa uang itu bisa sewaktu-waktu kita minta kembali, kita ambil kembali, dan kembalinya itu tidak tanggung-tanggung, lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita ini boleh saja ketika memasukkan infak kayak tadi ada kotak keliling. Ya Allah, saya telah menitipkan harta ini untuk anakku kelak. Isok tersimpan Pak kepada Allah? Bisa. Sewaktu-waktu kira-kira Allah ketika dititipi itu akan dikembalikan enggak? Dikembalikan. Dikembalikan. Nah, itulah harta kita yang sesungguhnya sebetulnya. Sedekah itu yang nanti di saat kita wafat, itu kemudian harta ini yang akan menemani kita. Nah, ini sekalian coba. Nah, dalam kondisi sempit ini, panas sekali sendirian, yang ditunggu oleh kita dan termasuk orang tua kita yang telah wafat adalah semacam suasana dingin. Suasana dingin itu dari mana? Bisa saja kemudian dari sedekah jariyah yang kita tanam selama masih hidup. Itu menemani kita. Ini apa ini kok adem gitu. Saat yang lain itu mengalami kepanasan. Oh, ini sedekah jariyahmu dulu. Diikram. Oh, ini dulu bayarmu SPP anakmu itu sebagai sedekah. Nah, jadi itu yang akan menemani kita semua. Yang kedua, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat bagi sekalian. Barangkali ada di antara kita kan ilmu itu kan banyak. Yang bisa menjadi manfaat itu tidak harus ilmu agama saja. Apapun, misal Pak, kita ini awam terhadap agama, tapi kita bisa atau punya ilmu cara membuat nasi pecel yang paling enak.
Bisa nggak ini menjadi ilmu yang bermanfaat? Bisa, Pak. Membuat nasi pecel, kan kadang-kadang kita ini enggan. Sudah rame, laris, kemudian orang banyak yang suka, khawatir kalau nanti kita ajarkan kepada orang lain menjadi pesaing kita, Pak. Padahal rizki itu telah ditetapkan oleh Allah itu masing-masing. Tidak ada, Pak, yang kemudian salah alamat itu, rizki itu. Ada masakan si A, itu Allah cocokkan dengan lidah si B, si C, si D. Masakan si F akan Allah lekatkan dan cocokkan dengan X, Y, Z dan seterusnya. Sehingga tidak akan tertukar. Kalaupun kita kemudian mengamalkan ilmu bagaimana cara membuat nasi pecel, itu mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tidak usah pelit, wong kita juga itu bukan dari kita sendiri, wong itu pemberian Allah. Ajarkan kepada orang lain. Walaupun itu hanya sekedar ilmu cara membuat nasi pecel, soto. Ustaz, resep ini kan nanti akan dicontoh. Tidak apa-apa saya kira. Jangan-jangan setelah kita ajarkan, ya kan? Setelah kita ajarkan, lalu kemudian orang ini bisa. Dia membuka toko yang juga kemudian laris atau mungkin lebih laris, tetapi kemudian dia banyak bersedekah yang luar biasa. Sedekah ini akan muncul lahir menjadi pahala juga bagi kita yang menanamkan ilmu itu kepadanya. Kita wafat tiba-tiba, itu akan terus mengalir pahala itu. Jangan-jangan setelah mengamalkan ilmu tiba-tiba Allah mewafatkan kita, tidak ada yang tahu. Jadi berikan, tidak usah pelit terhadap ilmunya Allah. Kita berikan, kita tularkan resep apapun, sudah tentang rezeki sudah ada yang mengatur Allah. Apakah semakin habis? Insya Allah tidak akan habis. Allah akan cukupkan. Wong rezeki Allah ini kadang-kadang disesuaikan dengan kebutuhan kok. Orang tua kita di desa saat menyekolahkan kita, walaupun kemudian harus bersusah payah pas-pasan uangnya, ya kan? Juga mungkin saat itu juga bisa disebut lancar begitu. Setelah anaknya semua selesai tuntas, balik mana itu ekonominya? Biasa-biasa lagi. Tidak meningkat seperti saat masih menyekolahkan itu. Disesuaikan kebutuhan itu sama Allah. Karena harta yang banyak itu juga kadang-kadang menyusahkan, Pak. Panjenengan ini kalau boleh ditanya, Pak, kepingin sugih atau sebetulnya cukup saja, Pak? Bener toh, jenengan koyo gak ya kan? Wes saya ulang, kepingin sugih atau cukupan? Hah? Ya wes, nek cukup yang cenderung lebih apa cukup yang cenderung kurang? Loh berarti kepingin sugih. Berarti padha iya, jadi begitu. Tapi kalau kemudian terlalu banyak itu juga menyusahkan loh, Pak. Menyusahkan, kalau terlalu banyak itu juga menyusahkan. Menyusahkan di dunia juga susah. Coba saja Pak, tanya saja misalnya ya. Orang yang ada di Galaxy Mall, rumahnya besar-besar, tanya Pak, gimana Bu ekonomi hari ini? Gimana Ustaz? Ekonomi kok susah begini? Padahal rumahnya lebih besar dari masjid ini kan. Tapi ada orang yang biasa-biasa, cukup satu kamar, tidur di situ, dapur di situ, ya kan, tamu di situ. Gimana Pak? Bersama keluarga hari ini ekonominya? Alhamdulillah Ustaz, hari ini Allah mencukupkan. Berarti siapa yang bahagia Pak? Yang rumahnya sempit tadi ataukah yang magrong-magrong? Yang sempit, ya kan? Yang sempit itu, tapi bahagia gitu kan? Lah kalau pertanyaannya, nek yang bahagia yang sempit ini, pertanyaannya bagi panjenengan, kepengin rumah sing kaya neng Galaxy Mall atau rumah sing kaya iki mau? Balik neng Galaxy Mall kan? Maklum ya. Insyaallah. Ya, jadi begitu. Nah, jadi nanti itu apalagi kemudian di akhirat itu nanti semakin banyak di dunia ini yang kita bawa, semakin susah, ya kan? Seperti Bapak Ibu di Suryamart, ya, masuk atau di Indomart atau Alfamart begitu misalnya ya, mohon maaf harus menyebutkan iklan misalnya begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu itu masuk di situ. Setelah lihat-lihat kepingin seret-seret masukkan ngambil barang satu troli, kemudian tiba-tiba Bapak Ibu mau nyelonong saja keluar dari toko itu, kira-kira apa gak diceluk? Pak Bu dihitung dulu, dihitung. Semakin banyak yang kita bawa, semakin lama ngitung. Tapi ono Bapak Ibu gandengan sak bojone ya kan, masuk ke Alfamart, Indomart, Suryamart, ndelok-ndelok ngene wis puas alhamdulillah maapa, wis cukup ayo balik. Ya kan? Keluar cepet.
Kan enggak perlu dihitung, seret langsung lah. Paling satpamnya cuma ngomongin tok, oh paling gak ada duit iku. Tapi kan cepet, Pak. Jadi orang yang enggak bawa apa-apa itu terus semakin cepet. Hanya yang enggak bawa apa-apa di dunia ini butuh sabar tok. Kadang-kadang malah gak sabar gitu ya. Jadi ini nanti akan, jadi kembali lagi, nanti harta yang kita sedekahkan itulah yang kemudian menjadi harta kita yang akan kita temani. Jangan sampai terjadi mulai muda bekerja keras ditumpuk, pokoknya tidak sempat beribadah kepada Allah, tapi tiba-tiba setelah kaya dia wafat. Maka di akhirat dia hanya menyesal. Kenapa? Karena memang dia tidak menjumpai hartanya yang dikejar saat di dunia dulu, karena tidak pernah sampai di sana. Itu selesai. Nah itu ya. Jadi sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Punya ilmu sedikit Pak disampaikan. Jadi tidak harus ilmu agama saja. Syukur-syukur kalau agama Bapak Ibu kan masing-masing diberikan ilmu oleh Allah, yang ini akan menjadi penghantar dari rezeki kita. Ada yang menjahit, ajarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, ya kan? Kemudian bisa membuat apapun lah ya, apapun. Ya itu disampaikan kepada. Lah barangkali setelah kita ngajarkan kok wafat, alhamdulillah, itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga, ya, awaladin sholihin yad'ulah, ya, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, ini sekalian kita fokus pada di sini. Lalu sekarang bagi seorang anak, bagaimana cara membahagiakan orang tua yang telah wafat? Tadi sudah bagaimana ketika orang tua kita yang masih hidup, beri kabar beliau, datang, kalau punya sesuatu bawakan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, datang saja. Nah, sekarang orang tua kita yang telah wafat, bagaimana cara membahagiakannya? Setidaknya ada 7 Bapak sekalian. Ya, yang pertama, mendoakan dan memohonkan ampunan untuk keduanya. Panjenengan kalau mendoakan dan memohonkan ampun untuk orang tua yang telah wafat, itu gimana doanya Pak? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya kan? Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunlah dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku sejak kecil. Masya Allah. Itu doa kita Pak. Bayangkan ketika dalam kondisi ini Pak, sempit gitu ya, lalu kemudian ada doa dari seorang anak, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam kesendirian yang sempit dan panas di makam itu, kira-kira kita simulasikan, lalu tiba-tiba ada embun dingin. Lalu kita tanya saat itu, ini apa? Ini adalah permohonan ampunan anakmu untukmu. Masya Allah, senang sekali. Lama tidak ketemu lagi, tiba-tiba muncul lagi. Ini apa? Ini adalah permohonan ampunan anakmu untukmu. Masya Allah. Pertanyaannya begini Pak, panjenengan kita semuanya mendoakan orang tua, memohonkan ampunan untuk orang tua, itu berapa kali sehari Pak? Berapa kali Pak? Hah? Gak terhitung? Sampai gak bisa jawab atau karena memang tidak pernah? Insya Allah. Kadang-kadang kita hanya membatasi pada usai sholat saja. Usai sholat subuh, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wong kadang-kadang doa ini malah kita akhirkan kok. Yang pertama adalah kebutuhan kita, ya Allah, begitu kan? Yang akhir malah kedua orang tua gitu. Padahal ini yang ditunggu oleh anak-anak kita. Lalu kemudian kita hanya sebatas setelah sholat saja, ketemu duhur lagi. Jadi betapa sedihnya orang tua yang sedang mengalami kepanasan di sini, sempit di sini, lalu hanya mendapatkan suasana dingin itu di saat 5 waktu saja. Maka apa yang perlu kita lakukan Bapak sekalian? Doakan sewaktu-waktu. Jangan terbatas hanya usai sholat. Selipkan setiap doa kita, kemudian kita doakan orang tua kita. Dan itu yang ditunggu oleh orang tua yang telah wafat dari anak-anaknya. Dari anak-anaknya. Masya Allah. Nah ini ya, coba kita cek bagaimana. Nah ini hadisnya ya. Innar rajula
la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu annali hadza fayuqalu bistighfari waladikalak. Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat kedudukannya di surganya Allah kelak, lalu ia pun bertanya, orang yang diangkat derajatnya itu, bagaimana hal ini bisa terjadi di saat yang lain masih biasa-biasa, tidak diangkat derajatnya oleh Allah, tidak dipanggil oleh Allah untuk menempati tempat yang terhormat itu, kok aku diperlakukan semacam ini? Apa jawab Allah dan para malaikat ini? Ia menjawab, ini karena permohonan ampunan anakmu untuk. Masya Allah Pak. Dan itu pula yang kita tunggu saat wafat itu dari anak-anak kita. Nah, jadi sekali lagi apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, itu pula yang anak-anak kita akan lakukan kepada kita. Kita doakan Pak, kita doakan. Jangan lupa kita doakan, karena itu yang ditunggu oleh orang tua kita yang telah wafat, ya, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kedua, cara membahagiakannya adalah melunasi hutang orang tua, menunaikan nazarnya, dan menjalankan wasiatnya. Melunasi hutang. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, ketika orang tua kita wafat, lalu kita sebagai ahli waris keluarganya memberikan sambutan. Kita bilang kepada orang para pentakziah yang termasuk mensolati itu, atau yang memakamkan itu, mengantarkan itu, kita bilang, Bapak Ibu, kalau ada hubungan muamalah Bapak Ibu dengan almarhumah orang tua kami, satu misal adalah tentang hutang piutang, mohon sampaikan kepada kami. Kami insya Allah akan menyelesaikannya. Kalaupun kemudian Bapak Ibu mengikhlaskan, mudah-mudahan menjadi sedekah jariah bagi Bapak Ibu. Selesai. Kenapa kok disampaikan semacam itu? Karena nanti akan menggantung jika masih punya hutang itu. Punya hutang, tidak diselesaikan. Masih punya hutang. Ustadz, tapi hutangnya itu banyak Ustadz. Pinjol pisan Ustadz. Nah sekarang kan pinjol ini ngetren kan. Ada yang sampai bunuh diri gara-gara pinjol. Masya Allah. Kalau sudah terkena pinjol itu ya Allah Pak, ini loh pada mbak jenengan itu serahno data semuanya ini kepada yang pinjam itu. Nanti kalau Bapak itu ditagih, Bapak Ibu matikan, blokir, siapa yang dihubungi? Siapa yang dihubungi Pak? Keluarganya. Seluruh nomor sudah di-cloning datanya. Keluarganya dihubungi, diteror terus, dan teror tidak manusiawinya sekarang ini, itu diantaranya itu adalah perempuan yang pinjam ini kemudian diedit kepalanya, yang perempuan ini yang pinjam ini yang terkena pinjol, kemudian badannya ini diganti, di-crop dengan ditempel yang tidak berpakaian. Lalu diancam, kalau tidak melakukan pembayaran ini akan kita sebar. Ya Pak, ngeri, bukan tidak manusia kita sekarang. Wis pokoknya Bapak Ibu wis gak usah mikir pinjol-pinjolan. Utang tonggone lah, iku lho sing mau isih gajine seratusan juta mon. Wis disili. Daripada masuk di situ. Iya. Hah? Nah ini sing duwe dhuwit akeh makane kudu ngaku, Pak. Ya. Jadi melunasi hutangnya, Pak. Melunasi hutang. Ya. Karena nanti kita juga bisa jadi akan membebani anak kita loh, Pak. Makanya itulah pentingnya Bapak Ibu, pinjaman itu, hutang piutang itu dicatat. Ustadz, tapi dulur dewe cuman 50.000, catat. Wong karena perintah di dalam Al-Qur'an begitu. Kadang-kadang kita ini meremehkan. Halah wong cuman sakmono ae kok. Apa maneh dulure dewe gitu kan. Dicatat. Walaupun hanya 50.000, 20.000 dicatat. Sekarang 50.000 itu karena kita memang berada di atas, cukup sudah punya banyak itu, tapi suatu ketika yang kita pinjam itu tiba-tiba naik ekonominya, sementara kita turun, dan suatu ketika kita pinjam lalu tidak dipinjami, itu bisa terundat-undat itu, bisa terundat-undat. Nah oleh sebab itu dicatat. Makanya Bapak sekalian, suatu ketika seorang anak itu bongkar-bongkar kabinet begitu, menemukan kwitansi ini tercatat
ibu ini saya pernah pinjam dari ibu ini 5.000 rupiah. Dibuka, ditanya, ini ibu siapa ini? Oleh anaknya yang ahli warisnya ini. Ditanyakan, ibu siapa ini? Oh, ibu itu loh di situ. Tanya, bu, ini kok ada kwitansi? Ibu saya pinjam ibu ya 5.000 ini. Enggak, coba ini bu. Coba diingat-ingat, barangkali ibu saya pernah pinjam ibu ini anunya. Masih ada nominalnya 5.000 rupiah. Oh iya, dulu ketemu di pasar. Karena tercatat, enak pak. Ini bu, saya kembalikan uangnya. Selesai pak. Tapi kalau tidak tercatat, tidak ada yang tahu. Makanya perintah Al-Quran untuk kemudian membayar, mencatatnya itu menjadi penting. Saya bacakan terjemahnya saja ya. Wajib menyegerakan pelunasan hutang si mayit. Kalau misalnya banyak gimana Ustaz, kita ahli waris tidak mampu kalau seluruhnya. Ya kalau bisa mengangsur, diangsur semampunya gitu kan. Syukur-syukur kalau dibebaskan, alhamdulillah. Dan semua yang terkait pembebasan tanggungan si mayit seperti membayar kafaroh, haji, nazar dan lainnya, ya, insyaallah. Jadi itu cara membahagiakan yang kedua, lunasi hutangnya. Kalau tidak dilunasi, kita sama dengan tidak membahagiakan mereka yang telah wafat. Yang ketiga, ini sampai jam berapa Pak? Hah? Sudah selesai ya? Oh iya, ini tak selesaikan sampai 7 ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak kuat, tak delok lungguh wis ngene-ngene tak delok. Ya, 10 menit lagi ya, kita percepat. Oke. 3, bersedekah atas nama kedua orang tua, termasuk wakaf dan amal jariah. Loh Ustaz, apakah nyampe toh bersedekah atas nama orang tua? Nah nanti kalau Bapak Ibu membaca itu tanya jawab tarjih itu ya, himpunan putusan tarjih ada tanya jawab Islam itu, nanti ada penjelasan tentang ini. Itu ada. Bisa. Andai kata nanti tidak bisa, ya tidak apa-apa, itu kan pendapat, nanti kita akan ketemu pada dalil yang lain ya. Bersedekah atas nama kedua orang tua termasuk wakaf dan jariah. Ini cara membahagiakannya. Wahai Rasulullah, dari Ibnu Abbas, ibuku meninggal dan ketika itu aku tidak hadir. Apakah dia mendapat aliran pahala jika aku bersedekah harta atas nama beliau? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, jadi ini diterima. Nanti kalau ingin tanya jawabnya nanti saya kirim ya ke Pak Takmir untuk bisa untuk terkait dengan hal ini juga. Nah kemudian yang keempat, menghajikan orang tua dengan syarat si anak harus haji terlebih dahulu. Nah, ini yang disebut badal itu ya. Nah ini dalilnya ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seseorang mengucapkan labbaik an Syubrumah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah atas nama Syubrumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, memangnya siapa Syubrumah? Ia menjawab, Syubrumah adalah saudaraku atau kerabatku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, engkau sudah berhaji untuk dirimu? Ia menjawab, belum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi saran, berhajilah untuk dirimu dahulu, barulah berhaji atas nama Syubrumah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menghajikan orang tua, karena orang tua belum sempat berhaji, karena sudah wafat duluan, maka Bapak Ibu berhaji duluan. Ya, berhaji duluan. Tapi nanti gimana Ustadz? Saya keburu wafat juga, ya enggak apa-apa. Tapi begini, ada dalil itu pada surat apa Al-Baqarah atau apa itu, orang yang berniat jihad ya. Lalu kemudian dia tidak sampai tujuan karena di pertengahan jalan itu sudah wafat, maka ia memperoleh pahala jihad itu seutuhnya. Berarti sama dengan kita ini sudah berniat haji, lalu kemudian sudah menabung untuk haji. Nek niat tok gurung pernah nabung, ketoke ya durung sah. Niat tok, ya kan? Niat tapi gak nabung. Loh sekarang syaratnya untuk mendapatkan kursi antrian itu bayar ya Pak ya? Bayar. Lah kita niat tok kepengin haji, ya boleh, ya kan? Tapi kemudian upayakan untuk antri melalui pembayaran mekanismenya itu. Nah,
Jadi itu. Nah, kemudian setelah haji baru itu. Nah, Ustaz, bagaimana dengan haji badal? Ono sing bayar 2 umroh badal kadang-kadang ya. Bayar 2 juta wis isok dibadali. Ya. Ya ini nanti hukumnya lainnya. Nah, oke. Nah, menghajikan orang tua ya, ini nanti andai kata Bapak Ibu bersedekah atas nama orang tua kemudian menghajikan, tidak bisa misalnya Bapak Ibu berpendapat, ya nanti sekali lagi akan ketemu yang lain. Yang kelima, menyambung silaturahim dengan kerabat orang tua, memuliakan teman dan orang yang dulu dicintai kedua orang tua kita yang telah wafat itu. Menyambung silaturahim, Pak. Itu akan menjadikan orang tua kita ini bahagia setelah wafat itu. Disambung kembali silaturahim. Ini Pak dalilnya. Sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti adalah seorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya atau orang tuanya. Disambung kembali, Masya Allah. Yang dulu terputus, ini cara membahagiakan. Barang siapa yang ingin menyambung ayahnya di kuburnya, maka hendaknya ia menyambung teman-teman ayahnya dahulu waktu hidupnya. Disambung kembali. Ini maknanya Bapak sekalian, bahwa kita ini jangan sampai memutus silaturahim, ya. Jangan sampai memutus silaturahim. Kan silaturahim itu ketika terjalin banyak silaturahim itu akan memperpanjang usia. Yang kedua memperbanyak rizki. Silaturahim kepada siapapun, ya kan? Kenapa kok memperpanjang usia? Misal nih kita rajin sekali bersilaturahim, ya, titik-titik silaturahim. Nah itu kira-kira malaikat Israel itu tugasnya apa, Pak? Nah, mencabut nyawa kan? Datang ke rumah kita, menanyakan anak kita atau keluarga kita sementara kita sedang bersilaturahim. Bu, Pak, Mas, Mbak, Dek. Katanya Israel, malaikat Israel, mana bapak ibumu, gitu kan? Oh wahai malaikat, sedang silaturahim. Kira-kira malaikat itu balik mana? Oh ya sudah, saya akan kembali lagi. Lu saya tambah togo Pak. Dan sering silaturahim, isok gak ketemu malaikat Israel sini. Ya. Tapi repotnya malaikat Israel ngomong ngene, ya wis tantene ning omah kene ae, lha iku repot mana? Ya kan? Atau tak parani dhisik, ngono kan? Jadi begitu. Itu namanya ya. Jadi bisa memperpanjang usia ya. Setidaknya ketemu banyak orang itu bisa fresh, Pak. Bisa fresh, ya kan? Nah, jadi begitu. Lalu memperbanyak rizki. Nah, memperbanyak rizki. Kenapa kok silaturahim itu memperbanyak rizki? Pak, saya tanya, kalau panjenengan itu Allah takdirkan menjadi presiden, misal, ono sing kepengin jadi presiden gak iki? Hah? Gak kelem ya, misal kan, jenenge misal kok ya kan. Misal Bapak kok diangkat oleh Allah itu menjadi presiden 2029. Pertanyaannya begini, Pak. Siapa yang nanti akan diangkat menjadi menteri? Apakah orang yang dekat dengannya, orang yang dikenalnya, ataukah orang yang tidak dikenalnya? Orang yang dikenal. Apakah yang nanti diminta menjadi menteri itu orang yang dikenal dan dia baik kepadanya, sering menjalin silaturahim, ataukah dia kenal tapi jarang ketemu? Iya, yang dikenalnya. Itulah manfaat kemudian silaturahim, menjalin hubungan supaya ada muncul circle kebaikan. Tidak akan jauh kok rezeki itu. Yang dikenal. Bapak Ibu misalnya punya keahlian servis AC. Siapa yang dihubungi? Adalah yang kenal. Oleh kalau kan duwe kenalan koncone dhewe, wis mending iki aja yang nyervis. Itu maknanya Pak, berarti memutus silaturahim itu sama dengan memutus rizkinya. Makanya silaturahim itu akan memperbanyak rizki. Iya. Belum lagi nanti pengaruhnya kepada anak. Anaknya kemudian duwe anak ganteng, sing iki duwe anak ayu gitu. Daripada dipek liyane ya ditukno wae. Gara-gara apa? Silaturahim. Loh, ono enggak di sini dulu yang menikah gara-gara silaturahim orang tua kita? Ada kan? Ada. Ya kan? Nah, enggak ono, Pak. Oh, termasuk Bapak ya? Oh, ketok wajahnya. Enggak ya. Loh, tapi berkah loh Pak itu, Pak. Berkah.
dijodohkan orang tua walaupun sebelumnya tidak kenal gitu kan. Orang-orang tua dulu itu kan dijodohkan gitu. Dan awet-awet Pak. Lho saiki lho didik wis kepengin pisah ae. Delok artis-artis itu. Makanya alhamdulillah kita ini tidak jadi artis Pak. Nek dadi artis ngono iso pisahan gitu. Iya, jadi begitu. Nah. Yang keenam, meneruskan kebaikan yang dirintis atau dirutinkan orang tua kita. Itu akan membahagiakan orang tua yang telah wafat Pak. Ya. Kalau orang tua kita rajin sedekah, maka kita ikuti kebiasaannya. Jangan diputus. Kalau orang tua kita senang silaturahim, jangan diputus. Kalau orang tua kita senang berwakaf, senang apapun yang baik-baik itu, istiqomahkan. Kalau orang tua kita rajin puasa, ikuti rajin puasanya. Wah nanti ya itu cara membahagiakan mereka. Ini dalilnya ya. Barang siapa merintis atau memulai perbuatan kebaikan dalam agama, maka baginya pahala dari perbuatan tersebut dan pahala dari orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Jadi Bapak Ibu yang menggerakkan pengajian ini misalnya istiqomah, nanti misalnya wafat anaknya usahakan melanjutkan supaya nanti akan bahagia. Nah kemudian yang ketujuh, yang terakhir, setiap amal soleh yang dilakukan anak, orang tua pun dapat bagian pahalanya. Nah misalnya kita yang tidak sependapat bahwa sedekah kemudian di atas namakan orang tua misalnya tidak akan nyampe ya, karena memang ada mengikuti dasar ini misalnya, dan bahwa manusia itu hanyalah memperoleh apa yang telah diusahakannya, ya kan, wala taziratu wizra ukhra itu, ya kan, berarti sesuai dengan ini. Andai kata kita berpendapat ini, maka coba kita cek misalnya pada hadis ini, ya, sesungguhnya sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah makan dari hasil yang kalian usahakan. Sesungguhnya anak-anak merupakan bagian dari yang kalian usahakan. Artinya apa? Kalau seorang anak walaupun belum mampu untuk membadali karena memang kemampuan untuk haji dan lain sebagainya, tapi ia sudah bisa berbuat baik, melanjutkan ibadah-ibadah orang tua, kebaikan orang tua, apa yang dilakukan oleh anak berdasarkan ayat ini, itu akan secara otomatis sampai kebaikannya kepada orang tua. Kita mungkin sholat tertib 5 waktu, sangat disiplin, itu pula walaupun kita tidak meniatkan untuk orang tua, berdasarkan hadis ini, itu secara otomatis akan sampai kepada orang tua. Bayangkan dalam kondisi itu Bapak sekalian, kita selalu beramal banyak, ya. Apapun yang kita lakukan menjadi ibadah, ini pula yang akan menjadi penyejuk kebaikan orang tua yang akan senantiasa mengalir kebaikan itu walaupun mereka sudah wafat karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anaknya. Maka oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, karena dalilnya adalah kita satu sisi sebagai orang tua karena punya anak, di sisi yang lain kita ini anak karena punya orang tua, harus dipastikan perlakuan kita terhadap orang tua terutama yang sudah wafat itu harus dipastikan baik sekali, karena kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua itu anak-anak kita akan lakukan hal yang sama persis seperti apa yang kita lakukan kepada orang tua. Coba cek doa yang kita tadi baca, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku sejak kecil. Kalau kasih sayang orang tua itu juga banyak, insya Allah nanti balasannya juga banyak. Sekali lagi, ayo kita kemudian mendoakan orang tua, tidak sekedar setelah sholat saja, tetapi sewaktu-waktu kita doakan. Mudah-mudahan kelak kita akan didoakan oleh anak-anak kita setelah kita wafat karena perlakuan yang terbaik untuk orang tua kita. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.